Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 23021048, kelas 1B Administrasi Publik, mata kuliah Asas Manajemen, dengan dosen pengampu Bu Risna Dewi, SOS MSP. Dengan adanya video ini, saya akan membahas tentang pengambilan keputusan. Adapun yang akan saya bahas adalah pengertian pengambilan keputusan, bagaimana pentingnya pengambilan keputusan, macam-macam keputusan, tipe-tipe pengambilan keputusan, dan bagaimana proses pengambilan keputusan. Nah, yang pertama kan banyak pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Bowo, pengambilan keputusan adalah suatu proses menemukan satu pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional, sehingga dalam melakukan proses keputusan ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu singkat. Terus menurut Suharto, pengambilan keputusan adalah suatu proses yang penting dan harus dilakukan dengan hati-hati. Saat mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi yang tersedia agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. Selain itu, Suharto juga menekankan pentingnya untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika keputusan tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan. Dengan melibatkan orang lain, kita dapat memperoleh sudut yang berbeda dan memperluas pemikiran sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Terus, menurut Solso dan McLean, lebih menyoroti pengertian ini dari sisi individu, proses penemuan individu untuk memberi solusi yang memuaskan semua pihak secara optimis dan menunjukkan secara terbuka segala kemungkinan bias dan praduga yang mungkin muncul dalam suatu keputusan yang diambil. Lalu, apa sih itu pentingnya pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan sangat penting karena dapat mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Keputusan memegang peranan yang sangat penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan. Lalu, ada macam-macam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan auto-generate. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data dan informasi. Keputusan ini biasanya diambil dalam keadaan darurat. Yang kedua, keputusan induced. Keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Lalu, tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terstruktur yaitu keputusan yang berulang dan rutin sehingga dapat terprogram. Kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Bisa dibilang keputusan yang tidak selalu terjadi. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang memerlukan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, kumpulkan data yang relevan tentang masalah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai keputusan yang mungkin. Yang keempat, mengevaluasi keputusan yang diambil. Jadi, kesimpulan dari materi ini ialah kan setiap pengambilan keputusan memiliki risiko nih, baik kecil ataupun besar. Jadi sangatlah perlu menentukan cara yang dapat mempertimbangkan aspek ketidakpastian. Saya kira cukup sekian pembahasan materi tentang pengambilan keputusan dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.